Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah berikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk kena mengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema amalan yang berpahala haji. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat besar setelah nikmat iman, yaitu nikmat amal saleh. Dua kenikmatan yang sering Allah sandingkan di dalam Al-Quran. Maka kata Allah dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali tiga golongan, yaitu mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dihimpun oleh Allah dalam ketiga nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat amal saleh. Kita diizinkan untuk memakmurkan rumah Allah, salat berjamaah. Kemudian kita juga diizinkan untuk duduk di majelis ilmu, untuk saling menasehati. Maka mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini menyelamatkan kita dari kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada para sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita,
dan kita termasuk orang yang berbahagia meraih syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah a'malun ta'dilu thawabal haji wal umrah. Amal-amal yang pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Di antara sifat Allah seperti dalam ayat yang saya sebutkan di muqaddimah tadi, ayat 147 surat An-Nisa. Allah menutup ayat itu dengan redaksi wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu zat yang maha syakir, bersyukur, aliman, zat yang maha mengetahui. Maka kata ulama tafsir, makna syakir Allah zat yang maha bersyukur yaitu yajzi al-qalil bil katsir. Allah membalas amal yang sedikit dengan pahala yang besar. Kalau kita merenung dalam sehari, kita diberi waktu oleh Allah 24 jam. Dari 24 jam itu, kalau kita renungkan, lebih banyak urusan dunia atau urusan akhirat? Lebih banyak urusan dunia. Kita sholat 5 waktu, kalau dikalkulasi satu kali sholat, karena jamaah An-Nur ini sholatnya khusyuk Masya Allah, maka satu kali sholat 10 menit kali 5 baru 50 menit, belum genap 1 jam. Tambah sunnahnya, ada qabliyah, ada ba'diyah, ya, katakan misalnya masing-masing 5 menit, 10 kali berapa dalam sehari? Ya, 5 waktu misalnya 50 menit, baru 100 menit. Karena jamaah An-Nur rajin baca Quran, sehari one day one juz, katakan 1 juz setengah jam, baru 130 menit, 2 jam lebih sedikit. Ditambah Bapak Ibu qiyamul lail tiap malam minimal setengah jam, baru 200 menit, baru sekitar 3 jam lebih berapa? 20 menit. Masih ada 20 jam sekian menit. Jadi banyak urusan dunia apa urusan akhirat, Pak? Lebih banyak urusan dunia. Tapi Masya Allah, dengan ibadah yang sedikit, Allah beri pahala manusia dengan pahala yang besar. Allah siapkan surga beserta isinya. Begitu sifat Allah syakir, membalas kebaikan manusia yang sedikit dengan pahala yang besar. Maka ada amal-amal yang ringan, biayanya tidak sebesar biaya haji dan umrah, jaraknya tidak sejauh jarak haji dan umrah, pengorbanannya tidak seberat pengorbanan haji dan umrah, tapi pahalanya persis seperti pahala haji dan umrah. Apa saja amal-amal itu? Yang pertama adalah sidqun niyah ala ada'il haji wal umrah, niat yang jujur untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Apa tanda niat seseorang itu jujur? Yaitu dibuktikan dengan ikhtiar, usaha. Kalau niat tidak diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha, maka itu hanya basa-basi, itu hanya pencitraan. Tanda niat yang jujur diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Orang haji, orang umrah butuh dana apa tidak, Pak? Butuh.
maka buktinya kita adalah nabung. Orang haji dan umrah itu juga butuh ilmu, maka kita pelajari ilmunya. Kata guru saya dulu, ilmu itu ngundang amal. Bapak Ibu hari ini mempelajari ilmu tentang satu amal, maka Allah akan atur caranya bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Maka pelajari fikih haji, fikih umrah. Keutamaan haji, keutamaan umrah, tata cara manasik haji dan umrah. Kalau perlu ikut manasik dulu. Bapak Ibu kok pakaiannya putih semua, mau kemana? Mau manasik. Memang sudah daftar? Belum. Enggak apa-apa, pelajari ilmunya. Allah akan mengatur cara untuk mengamalkannya. Kemudian iringi dengan doa yang maksimal. Termasuk mintalah doa kepada saudara kita yang berangkat haji, berangkat umrah. Saat mereka berhaji, berumrah, mereka tamu-tamu Allah. Kata Nabi, al-hajju wal mu'tamir wafdullah. Da'ahum fa'ajabuh fasa'aluhu fa'atahum. Orang yang haji, orang yang umrah, mereka tamu-tamu Allah. Allah menyeru mereka dari seluruh penjuru dunia, datang dari Afrika, Eropa, termasuk Asia, dalam rangka menyambut panggilan Allah. Maka kalau mereka munajat kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah. Begitu kata Nabi. Maka kalau ada saudara kita, kerabat kita, kawan kita, tetangga kita berangkat haji, berangkat umrah, titiplah satu, yaitu apa Pak? Doa. Kita kebanyakan hari ini nitip yang enggak penting. Nitip kurma, nitip gamis, nitip peci, itu di Indonesia sudah banyak. Enggak perlu kita repotkan saudara kita yang haji, umrah dengan titipan-titipan yang merepotkan. Cukup satu titipan, yaitu doa. Mereka punya doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang niat kemudian jujur dengan niatnya, dibarengi dengan ikhtiar dari sisi materi, ikhtiar dari sisi ilmu, termasuk doa, maka Allah beri dia pahala amal yang dia niatkan, sekalipun dia tidak berhasil menunaikannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadi perang Tabuk, perang yang berat, apa sebabnya? Pertama, jaraknya jauh sekali. Dari Madinah ke Tabuk, hari itu butuh perjalanan 15 hari. Pulang pergi sudah 1 bulan. Ditambah Nabi berdiam di Tabuk 20 hari. Maka total 50 hari. Ini pertama. Kedua, saat itu musim panen kurma. Orang berkebun, waktunya panen, ditinggal perang. Itu kira-kira ringan apa berat Pak? Berat sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sesampainya di Tabuk, Rasulullah bersabda kepada para sahabat. Kata beliau, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Sungguh di Madinah terdapat sekelompok kaum muslimin, tidaklah kalian menyusuri bukit, menyeberangi lembah, menempuh perjalanan jauh, kecuali saudara kalian yang di Madinah yang tidak ikut bersama kalian meraih pahala seperti yang kalian raih. Apa sebabnya? Mereka punya niat yang jujur, tapi mereka tertahan oleh sakit.
ada yang sakit, ada yang enggak punya kendaraan, padahal mereka berazam untuk membela agama Allah. Maka mereka mendapatkan apa yang mereka niatkan meskipun mereka tidak berhasil mengamalkannya. Kata Imam An-Nawawi, hadzal hadis dalilun ala fadilatin niyyah fil khair. Hadis ini menunjukkan keutamaan niat dalam melakukan kebaikan. Orang yang niat melakukan kebaikan apapun itu, termasuk jihad, termasuk haji dan umrah, dia jujur dengan niatnya, lalu dia terhalang oleh uzur, maka dia mendapatkan pahala amal yang dia niatkan sekalipun tidak berhasil mengamalkannya. Maka biasakan selalu niat untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu sebelum tidur niat nanti malam qiyamul lail, lalu diiringi dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Pertama, pasang alarm. Kedua, berpesan ke suami atau ke istri, nanti kalau bangun duluan jangan lupa bangunin saya. Kalau susah dibangunkan gimana? Enggak apa-apa, dipercikkan air sedikit ya. Kalau dipercikkan air masih susah, enggak apa-apa, disiram aja. Ini namanya ikhtiar. Kemudian tidurnya lebih awal, jangan begadang, jangan nonton sinetron, jangan nonton bola, jangan nonton drakor. Tidurnya lebih cepat supaya bisa bangun qiyamul lail. Maka berarti ini niat yang jujur dibarengi dengan ikhtiar. Ternyata qadarullah, karena lelah yang luar biasa, sehari ngaji 5 kali. Subuh di An-Nur, zuhur di Al-Jihad, asar di Al-Qalam, maghrib di An-Ni'mah ya, isya di Al-Muhajirin. Maka saking lelahnya, sekalipun tidurnya cepat, bangun-bangun tetap azan subuh. Maka Bapak Ibu mendapatkan pahala qiyamul lail. Apa sebabnya? Niat. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu al-muhafazatu ala salatil jamaah fil masjid. Bersungguh-sungguh menjaga sholat berjamaah di masjid. Masjid ini rumah Allah. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-masajidu buyutullahi fil ard. Masjid itu rumah-rumah Allah di muka bumi. Tudhi'u li ahli sama kama tudhi'un nujum li ahlil ard. Masjid-masjid ini menerangi penduduk langit seperti bintang-bintang menerangi penduduk bumi. Kita kalau melihat ke langit di waktu malam, maka banyak bintang-bintang terang. Begitulah masjid bagi penduduk langit, terang seperti bintang-bintang. Maka orang-orang yang ahli masjid, sholat jamaah di masjid, ngaji di masjid, wajah-wajah mereka nanti di hari kiamat bercahaya. Kata Nabi, basyiril masyaina ilal masajid fi dhulumat bin nurit tammi yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada mereka yang banyak berjalan menuju masjid sekalipun dalam keadaan gelap gulita. Apa kabar gembiranya? Cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Maka mudah-mudahan semua yang hadir nanti di hari kiamat wajahnya bercahaya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, maka memakmurkan masjid ini penting. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis tentang wal mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah, disebut mujahid
adalah siapa? Orang yang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, famin a'zamil mujahadah fi sabilillah imaratu buyutihi bidzikri wat ta'ah. Di antara bentuk mujahadah yang paling agung di jalan Allah adalah memakmurkan rumah-rumah Allah dengan zikir dan ketaatan. Maka Bapak Ibu, subuh-subuh masih gelap, matahari belum terbit, cuaca dingin, ngantuk-ngantuk ditahan demi memakmurkan rumah Allah. Ini adalah bentuk mujahadah yang besar. Lalu Imam Ibnu Rajab membaca ayat 18 surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanyalah yang memakmurkan rumah Allah itu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, memakmurkan rumah Allah ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ya, man dhahaba ilal masjid mutatahhiran ila salatil jamaah fa ajruhu ka ajril haji. Siapa yang keluar menuju masjid dalam keadaan suci untuk sholat berjamaah, ya, untuk sholat apa? Wajib, maka pahalanya seperti haji. Waman kharaja ila tasbihid duha fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Tapi siapa yang ke masjid dalam rangka sholat duha, duha itu wajib apa sunnah Pak? Sunnah. Maka pahalanya seperti orang yang berumrah. Jadi orang keluar dari rumahnya, ya, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubah fa ajruhu ka ajril haji al mu'tamir. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang berhaji, ya, dan ya berihram, al-muhrim yang berihram. Kemudian kalau keluar menuju masjid dalam rangka sholat duha atau sholat-sholat sunnah lainnya, maka pahalanya seperti umrah. Kalau dua-duanya bagaimana? Ya ke masjid sholat subuh, tapi juga sholat qobliyah subuh, ya, nanti sholat sunnah isyraq, maka mendapat dua pahala sekaligus, ya pahala haji dan pahala umrah. Maka saya doakan yang hadir insya Allah dapat pahala seperti haji dan seperti umrah. Ulama berbeda pendapat, apa maksud mendapat pahala seperti haji dan umrah. Sebagian ulama mengatakan, ya persis seperti pahala haji dan umrah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sedemikian rupa sehingga persis seperti haji dan umrah. Sebagian ulama lagi mengatakan, yaitu sama seperti haji dan umrah dalam aspek, ya, sifatnya. Orang pergi haji, pergi umrah, dari awal hingga akhir semuanya bernilai ibadah. Padahal orang haji umrah kan tidak mungkin 24 jam isinya ibadah terus, sholat terus, tawaf terus, sa'i terus, kan tidak mungkin.
ya pasti ada istirahatnya, ada makannya, ada kulinernya, ada ya ziarah jalan-jalannya. Tapi karena dari awal dia berangkat haji dan umrah niatnya ibadah kepada Allah, maka seluruh perjalanannya dari awal hingga akhir bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ke masjid juga begitu. Orang ke masjid kan tidak mungkin begitu sampai masjid ya sholat terus dari awal sampai akhir, dari jam 4:30 sampai jam 6 sholat non-stop, kan tidak. Ya ada duduknya, ada zikirnya, ada ngobrolnya, ya. Maka semuanya dari awal sejak kita keluar rumah hingga balik ke rumah bernilai ibadah di sisi Allah, seperti orang berhaji, seperti orang berumrah. Maka memakmurkan rumah Allah ini pahalanya besar. Jangan sampai kita tidak memakmurkan rumah-rumah Allah di sekitar kita, masjid di komplek kita, masjid di kantor kita. Apa sebabnya? Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini cita-citanya para nabi. Para nabi itu cita-citanya memakmurkan rumah Allah. Nabi Ibrahim tinggalkan keluarganya di Makkah. Bapak Ibu jangan bayangkan Makkah zaman Nabi Ibrahim seperti Makkah zaman kita. Hotel banyak, restoran banyak, kuliner banyak. Zaman itu Makkah itu hanya lembah, gersang, tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Maka Nabi Ibrahim rela meninggalkan istrinya, anaknya di tempat seperti itu. Apa motivasinya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, itu semua dalam rangka agar mereka mendirikan salat. Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Beliau istirahat di Kuba, ya, mampir di Kuba 4 hari di sana. Maka beliau membangun Masjid Kuba. Lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah. Beliau membangun Masjid Nabawi. Jadi sekali lagi memakmurkan rumah Allah ini cita-cita besar para nabi. Orang yang hari ini memakmurkan rumah Allah, mereka melanjutkan perjuangannya para nabi. Ini kedua. Ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, amalan yang berpahala haji yaitu salatus subhi fi jama'atin thumma dzikrullah hatta tatlu asyams thumma salatur rak'atain. Salat subuh berjamaah persis seperti yang Bapak Ibu lakukan, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Kata para ulama, maksud matahari terbit yaitu sampai naik setinggi tombak. Karena kalau baru terbit masih masuk waktu yang terlarang. Begitu sudah naik setinggi tombak, ya, kurang lebih sekitar 10 menit, maka kita menunaikan sholat. Itulah dalam mazhab Syafi'i yang disebut sholat sunnah isyraq. Maka bagaimana pahala yang diraih? Kata Nabi dalam hadisnya, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyams thumma yusalli rak'atain kana lahu minal ajri ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah, lalu dia sholat sunnah, ya, 2 rakaat sampai matahari terbit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat,
maka dia mendapat pahala seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Maka kalau ada amal dijamin dengan pahala yang besar seperti itu, seperti haji, seperti umrah, maka kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh mengejarnya. Kalau tidak bisa mendapatkannya setiap hari karena harus ngantor, tinggal di Keranggan, ngantor di Jakarta, itu kalau ngejar ya amal seperti tadi, kira-kira terkejar apa tidak, Pak? Masuk kantor jam 8 susah. Maka jangan sampai kita tidak mengusahakannya di akhir pekan, di hari Sabtu, di hari Ahad, mumpung tidak ngantor. Jangan sampai akhir pekan kita juga habis untuk dunia. Sudah Senin sampai Jumat ngejar dunia, akhir pekan pun nggak sempat ngejar keutamaan seperti yang dijanjikan oleh Nabi. Habis untuk dunia, ya. Belum subuh sudah jalan ke puncak, ya. Sudah sibuk kuliner, sibuk goes, ya, sibuk mancing. Maka usahakan sholat jamaah dulu, ya, duduk di majelis ilmu dulu sampai waktu syuruk, lalu tutup dengan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Maka pahalanya seperti haji dan umrah. Kalau kita menjaga amal ini, sebenarnya tidak butuh waktu lama, jam setengah 5, ya, sampai kira-kira jam 6:15, hanya 1 jam lebih sedikit, tapi Masya Allah pahalanya seperti haji dan umrah. Ini ketiga. Yang keempat, yaitu umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan keutamaannya besar. Satu ketika Rasulullah berkata kepada wanita Ansar namanya Ummu Sinan. Ummu Sinan ini tidak ikut berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bisa berhaji bersama kami? Maka dia menjawab, "Nadhihani kana li abi fulan." Ya Rasulullah, saya punya 2 unta, ya. 2 unta ini yang satu dipakai suami saya berangkat haji bersama anak-anak, yang satu dipakai ngangkut air minum. Jadi saya tidak kebagian kendaraan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menghibur hati Ummu Sinan. Kata beliau, umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Kamu umrah di bulan Ramadan, maka itu setara seperti haji bersamaku. Makanya karena umrah di bulan Ramadan keutamaannya besar, maka yang berlomba-lomba menunaikannya banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Kalau umrah di bulan Ramadan, maka Masya Allah lebih ramai daripada musim haji. Jamaah Saudi pada umrah, jamaah luar Saudi juga umrah. Kalau haji ada kuotanya, kalau umrah tidak dibatasi. Maka membludak. Sesuatu kalau peminatnya banyak, biasanya harganya naik apa turun, Pak? Naik. Maka umrah di bulan Ramadan, Masya Allah biayanya mirip haji, ya. Maka kita berikhtiar untuk bisa menunaikannya. Terkadang kita untuk urusan yang tidak ada keutamaannya, nggak ada pahalanya, ya, bersungguh-sungguh untuk mengejarnya.
sekedar mengobati rasa penasaran. Gimana sih rasanya libur akhir tahun di Eropa? Ada yang ingin sekedar melihat salju, ya, dia rela keluarkan biaya mahal, tiket mahal, hotel mahal, padahal tidak ada keutamaan pahalanya. Maka mengapa untuk sesuatu yang pahalanya besar, bahkan seperti berhaji bersama Rasulullah, mengapa kita tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya? Ya, ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, amal yang pahalanya seperti haji dan umrah, yaitu zikrullah ba'da sholatin maktubah, berzikir kepada Allah setiap kita selesai menunaikan sholat fardu. Zikrullah ini ibadah yang istimewa, mengerjakannya mudah tapi pahalanya besar. Bapak Ibu bisa zikir sambil duduk, bisa sambil nyandar, bisa sambil berbaring. Nah, yang penting jangan tidur, karena kalau tidur ya bukan zikir tapi ngorok. Jadi amal yang mudah tapi Masya Allah pahalanya besar. Apa di antara pahalanya? Ya, kita sering mendengar kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan tapi timbangannya berat di mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Begitu dahsyatnya zikrullah. Maka satu hari sekelompok orang-orang fakir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cemburu dengan orang-orang kaya. Tapi kecemburuan para sahabat terhadap orang-orang kaya bukan soal dunia, bukan karena orang kaya rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus-bagus, pakaiannya bagus-bagus, asetnya banyak, bukan. Tapi kecemburuan mereka soal akhirat. Orang kaya bisa ibadah dengan harta mereka, sedangkan orang miskin nggak punya. Begitu ciri khas umat terbaik, cemburunya itu soal akhirat. Maka kalau kita ingin mencontoh generasi terbaik, cemburulah soal akhirat. Ini ketua DKM Qiyamul Lail 1000 rakaat, saya nggak mau kalah. Ini sekretaris masjid tilawah Quran, ya, sekali duduk khatam, saya nggak mau kalah. Ini namanya cemburu soal akhirat. Begitu karakter sahabat. Maka orang-orang fakir ini mengadu, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, pahala telah diborong orang-orang kaya. Apa sebabnya? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walahum fadlun min amwalihim ya'tamiruna biha wa yahujjuna biha wa yujahiduna biha wa yatasaddaquna biha. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka juga puasa seperti kami puasa, tapi mereka punya harta. Dengan harta itu mereka berumrah, mereka berhaji, mereka berjihad, mereka bersedekah. Sedangkan kami enggak punya harta ya Rasulullah. Maka Rasulullah menghibur hati orang-orang fakir. Kata Rasulullah begini, ala ukhbiruka bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum
maukah kalian aku beritahu sesuatu? Kalau kalian mengamalkan sesuatu itu, kalian bisa menyamai orang-orang kaya tadi. Apa itu ya Rasul? Ya, caranya tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirunallaha ba'da kulli salatin salasan wa salasin. Kamu bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap selesai sholat fardu 33 kali. Maka orang-orang fakir tadi merasa bergembira. Apa sebabnya? Mereka bisa mendapatkan pahala persis seperti orang-orang kaya sekalipun tidak punya duit. Caranya bagaimana? Berzikir setiap selesai sholat. Maka Bapak Ibu kalau habis sholat jangan buru-buru, ya, zikir dulu. Nggak butuh waktu lama, 5 menit, paling lama 10 menit. Kita berhasil mendapatkan pahala yang begitu besar, bahkan setara dengan haji, umrah, jihad, dan sedekah. Orang-orang fakir pulang dengan hati gembira, tapi ternyata kegembiraan mereka tidak lama. Apa sebabnya? Karena orang-orang kaya akhirnya juga dengar hadis ini. Mereka juga berzikir setiap selesai sholat. Orang-orang fakir kembali mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya mengamalkan juga apa yang kami amalkan. Maka Rasulullah tersenyum. Kata beliau, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu pilih kaya apa pilih miskin? Ya. Orang kaya bisa melakukan ibadah-ibadah yang banyak. Ya. Tapi ingat, orang kaya nanti hisabnya lama. Jadi pilih kaya apa miskin, Pak? Orang miskin hisabnya cepat, ya. Nah, mulai ragu-ragu. Ini yang keberapa? 5. Yang ke-6 yaitu, ya, yang ke-6 yaitu az-zahabu, ya, ilal masjid yaumal jumu'ah, ya, atau ya bersegera menuju masjid ketika hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang istimewa. Hari Jumat ini hari besarnya kaum muslimin. Maka ketika orang-orang Yahudi, ya, sekelompok orang Yahudi masuk Islam, diantaranya Abdullah bin Salam, kemudian meminta izin kepada Nabi, sekalipun sudah masuk Islam, tapi tetap, ya, mengamalkan ibadah-ibadah ala Yahudi. Diantaranya ya tetap baca Taurat, diantaranya tetap merayakan hari Sabtu sebagai hari yang mulia. Maka turunlah ayat 208 di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Maka enggak boleh orang Islam tapi merayakan kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Jadi Rasulullah kemudian melarang, ya. Maka kaum muslimin punya hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Di hari Jumat bagi laki-laki ada sholat Jumat.
maka kita diperintahkan untuk bersegera di dalam menunaikan sholat Jumat. Orang yang pergi sholat Jumat di waktu yang pertama, pahalanya seperti apa Pak? Berkurban seekor unta. Pada waktu yang kedua seperti kurban seekor sapi. Waktu yang ketiga seperti kurban seekor kambing. Waktu keempat seperti kurban seekor ayam. Waktu kelima seperti kurban dengan sebutir telur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana waktu-waktu ini? Ya, ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan waktu itu dihitung mulai sejak tulu'ul fajr, terbit fajar, jadi sejak subuh. Sebagian mengatakan waktu itu dihitung sejak tulu'us syams, terbit matahari, berarti waktu subuh habis. Nah, maka mulai dihitung waktu 5 ini. Sebagian mengatakan dihitung sejak zawal, matahari bergeser, masuk waktu zuhur. Tapi pendapat ini dianggap lemah oleh para ulama. Apa sebabnya? Kalau waktu zuhur tiba, maka khatib naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat menutup buku catatan. Malaikat ikut mendengarkan khutbah. Jadi kita diperintahkan untuk bersegera ke masjid. Ya. Kata Nabi, orang yang segera ke masjid itu berpeluang mendapatkan pahala apa? Haji. Innalakum fi kulli jum'atin ya hajjatan wa umrah. Sungguh bagi kalian setiap hari Jumat itu ada pahala seperti haji dan umrah. Adapun yang haji, kata Nabi, fal hajiru ilal jumu'ah, bersegera menuju ke masjid untuk sholat Jumat, itu pahalanya seperti haji. Wa ammal umrah intidharul asri ba'dal jumu'ah. Adapun yang seperti umrah, yaitu menunggu datangnya sholat asar setelah kita menunaikan sholat Jumat. Jadi Bapak Ibu misalnya tidak ada ya aktivitas yang harus dikerjakan, tidak ngantor ya, tidak jemput anak ke sekolah, luang waktunya habis sholat Jumat, maka tetaplah di masjid dengan niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Sampai kapan? Sholat asar. Lalu sholat asar berjamaah, maka mendapatkan pahala seperti umrah. Kalau bersegera ke masjid untuk sholat Jumat, maka mendapat pahala seperti haji. Ini yang keberapa sudah Pak? 6. Sekarang yang ketujuh, yaitu huduru majlisil ilm, menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu ini majlis yang istimewa, majlis yang didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh ya hewan-hewan, ikan yang di dalam laut, semut yang di dalam sarang, semuanya mendoakan para penuntut ilmu. Apa sebabnya Pak? Karena ketika manusia faham ilmu agama, maka yang merasakan manfaatnya itu tidak hanya manusia, tapi hewan-hewan ikut merasakan manfaatnya. Kalau orang faham agama, tidak akan dia buang sampah sembarangan, tidak akan dia mencemari lingkungan, tidak akan buang limbah ke sungai, ke laut, sehingga mencemari lingkungan. Ikan-ikan mati, tercemar, laut kotor, sungai kotor. Makanya orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Maka
menuntut ilmu ini keutamaannya besar. Kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu fa ajruhu ka ajril haji taman hajjatuhu. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, tidaklah dia menuju masjid kecuali dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Jadi yang dengerin dapat, yang bicara juga dapat, ya. Apa pahala yang didapat? Kecuali kata Nabi mendapat pahala seperti orang yang berhaji, bahkan kata beliau sempurna hajinya. Ya, maka Bapak Ibu pulang dari sini, masya Allah, dapat pahala banyak sekali. Ya, memakmurkan masjid, seperti haji. Ya. Kemudian zikir setelah sholat seperti haji. Sholat subuh lanjut sampai waktu syuruk, seperti haji dan umrah. Duduk di majelis ilmu seperti apa? Haji. Jadi haji, masya Allah. Ya. Padahal tidak keluar biaya sepeser pun. Ini yang ke-7. Yang ke-8 yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tadi dari awal sampai 7 isinya hablum minallah, maka berikutnya ini adalah hablum minannas. Berbakti kepada orang tua ini kewajiban yang melekat di pundak kita. Siapapun kita hari ini, birrul walidain itu selalu melekat di pundak kita. Baik orang tua kita masih hidup, termasuk ketika orang tua kita sudah wafat. Cuma bentuknya beda. Kalau masih hidup, bagaimana bentuk birrul walidain? Membahagiakan hatinya, mentaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, ya. Ini ketika masih hidup. Kalau sudah wafat, bagaimana caranya? Beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Nanti di akhirat ada orang tua yang heran dengan kedudukannya yang tinggi di surga. Maka dia mengadu kepada Allah. Kata Nabi, wa innar rajula la tu'jibuhu makanatuhu fil jannah. Ada orang heran dengan kedudukannya yang tinggi di surga, padahal dia merasa amalnya biasa, sholat malamnya biasa, puasa sunnahnya biasa, infak sodakohnya biasa. Kok bisa pahalanya begitu besar? Maka dia mengadu kepada Allah. Fayaqul anna lana hadza, ya Allah, dari mana semua ini? Dijawab oleh Allah, bistighfari waladika lak. Disebabkan istighfar, permohonan ampun yang dilakukan anakmu untukmu. Maka banyaklah memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Ya, Allahumma gfirli wali walidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian membayarkan hutang-hutangnya, kemudian menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Ini kewajiban setelah orang tua kita wafat. Maka birrul walidain itu pahalanya besar di sisi Allah, bahkan seperti haji, seperti umrah, seperti jihad fi sabilillah. Maka satu hari ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ashtahil jihad. Ya Rasulullah, aku ingin sekali berjihad, walam astati, tapi aku tidak bisa ya Rasul. Maka Rasulullah bertanya, hal baqiya min walidaika ahad, apakah masih ada yang tersisa dari kedua orang tuamu? Kata sahabat itu, na'am ya Rasulullah, ummi, ya, tinggal ibuku. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ablillah fi birriha, carilah kamu ridhonya Allah dengan cara berbakti kepada ibumu.
fa anta hajjun wa mu'tamir wa mujahid, maka kamu adalah orang yang berhaji, orang yang berumrah, orang yang berjihad. Begitu birrul walidain itu setara dengan haji, umrah dan jihad fi sabilillah. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Apapun yang kita keluarkan tidak sia-sia di sisi Allah. Setiap yang bapak ibu keluarkan untuk orang tuanya, waktu yang dia sisihkan, uang yang dia belanjakan, perjalanan jauh yang dia tempuh, Masya Allah, itu setara seperti umrah, haji dan jihad fisabilillah. Ini yang ke-8. Kemudian terakhir yang ke-9, yaitu husnu taba'uli zaujah li zaujiha. Bakti seorang istri kepada suami. Berbaktinya istri kepada suami itu pahala yang besar di sisi Allah. Surganya para istri itu cara untuk meraihnya bagaimana? Bakti kepada suaminya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah didatangi sahabiyah namanya Asma binti Yazid. Asma binti Yazid berkata, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu sebagai perwakilan kaum wanita. Ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah dan juga kepada engkau. Allah mengutus engkau tidak hanya untuk kaum laki-laki tapi juga untuk kaum wanita." Lalu kata beliau, "Ya Rasulullah, sungguh kami melihat keistimewaan yang besar pada laki-laki. Mereka setiap hari bisa ke masjid, bisa beriktikaf, bisa menjenguk orang sakit, bisa mengiringi jenazah. Kemudian mereka juga bisa berumrah, berhaji dan berjihad. Sedangkan kami para wanita, ya Rasulullah, kami hanya membersihkan rumah, kami hanya memasak untuk anak dan suami kami, kami hanya menjadi tempat pelampiasan syahwat suami-suami kami. Ya Rasulullah, bisakah kami meraih pahala seperti yang diraih oleh kaum laki-laki dengan bakti yang kami lakukan?" Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Absyiri warji'i wa akhbirin nisa anna husna taba'ulihinna li azwajihinna ta'dilu kulla dzalik." Wahai Asma, berbahagialah, pulanglah, beri kabar kepada para wanita bahwa bakti mereka yang baik terhadap suami mereka itu bisa menyamai semua kebaikan-kebaikan tadi. Ini penting Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Apa sebabnya? Hari ini di tengah derasnya arus feminisme, banyak orang beranggapan menjadi ibu rumah tangga saja itu adalah sesuatu yang hina. Maka banyak wanita di luar sana begitu reuni SMA atau reuni ya kuliah misalnya, "Apa profesi kamu?" "Oh, saya direktur marketing perusahaan A." "Oh, keren." "Apa profesi kamu?" "Oh, saya komisaris." "Keren." "Apa profesi kamu?" "Oh, saya sales." Ya, keren. Maka yang satu bilang, "Ya, kalau saya hanya ibu rumah tangga." Maka yang lain berkata, "Oh, kasihan, cantik-cantik jadi babu." Ya, dianggap seperti apa Pak? Babu. Na'udzubillah. Padahal ini profesi yang sangat mulia.
saking mulianya. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika didatangi sahabat ini mengadu perilaku istrinya. Dia sering diomeli istrinya, maka mengadulah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sampai di depan rumah Umar, sahabat ini mendapati Umar pun lagi diomeli istrinya. Ya, maka Umar diam. Umar tidak menjawab. Padahal Umar ini manusia yang ditakuti oleh setan. Tapi diomeli istri diam. Maka bapak nanti kalau pulang dari masjid diomeli istrinya kok diam, itu mengikuti siapa? Umar, ya. Maka menarik, apa jawaban Umar ketika ditanya orang tadi hendak pulang. Umar memanggil, kenapa kamu pulang? Aku hendak mengadukan perilaku istriku kepadamu. Rupanya engkau pun sama diomeli istrimu. Jadi aku tidak jadi mengadu. Kata Umar begini, ya, 3 alasan Umar. Pertama, dialah yang memasak makananku, dialah yang mencuci pakaianku, dialah yang menyelamatkanku dari yang haram. 3 ini kalau disimpulkan apa Pak? Dapur, sumur, kasur. Begitu mulianya menjadi ibu rumah tangga. Kalau ikhlas menjalaninya karena Allah, berbakti kepada suaminya karena Allah, maka berpeluang meraih pahala besar. Bahkan seperti apa? Iktikaf, seperti menjenguk orang sakit, seperti mengiringi jenazah, seperti umrah, seperti haji, bahkan seperti jihad fi sabilillah. Ya. Maka ibu-ibu khususnya mulai dari sekarang niatkan berbakti kepada suami karena Allah. Ya. Ini beberapa amal yang pahalanya itu seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankannya dan istiqamah di atasnya hingga akhir hayat kita. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi atau tanya jawab dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Satu boleh ya? Dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi yang berangkat ke masjid dengan niat bersih suci, pahalanya seperti yang haji. Terus yang sholat duha seperti yang umroh. Pesannya buat bapak-bapak semua, bagaimana dengan kami selaku ibu-ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan ini menunjukkan semangat yang besar untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu isyarat pengajian yang berhasil karena jamaahnya bersemangat untuk ibadah. Ya. Pengajian kalau sudah berhasil maka enggak perlu lama-lama, Pak. Ya. Makanya ya sudah saya tutup. Pertama, ibadah sholat jamaah ke masjid, ya, ini tidak hanya untuk kaum laki-laki, ya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum laki-laki itu untuk berjamaah ke masjid, ya. Bahkan sampai Rasulullah pernah mengancam akan membakar rumah-rumah orang
yang tidak mau sholat jamaah ke masjid. Makanya sebagian ulama ya mengatakan sholat jamaah ke masjid itu hukumnya wajib. Bahkan sebagian ulama juga berkata, kalau ada orang rumahnya dekat dengan masjid, di masjid sedang ditunaikan sholat jamaah, lalu dia pilih sholat sendiri di rumah, padahal nggak ada uzur, itu kata sebagian ulama nggak sah sholatnya. Ya, saking pentingnya sholat jamaah. Tetapi para wanita, meskipun yang terbaik sholat di rumah, tidak boleh dilarang untuk ke masjid. Jadi kalau ibu-ibu minta izin suaminya, Pak saya jamaah ke masjid ya, nah, itu para suami nggak boleh melarang. Ya, yang penting ibu-ibu menjaga diri supaya aman dari fitnah. Jangan tabarruj, ya, dandan yang berlebihan, jangan membuka aurat, ya, supaya apa? Aman dari fitnah. Maka para suami tidak boleh melarang istri yang minta izin untuk ke masjid. Apalagi kalau di masjid ada kegiatan-kegiatan yang kita tidak bisa mendapatkannya hanya dengan di rumah. Ya, seperti misalnya habis sholat jamaah ada pengajian. Itu kita tidak bisa mendapatkannya kalau hanya duduk di rumah. Maka yang terbaik adalah ke masjid. Ya, jadi ibu-ibu pun bisa meraih pahala itu, sholat berjamaah ke masjid, demikian pula sholat sunnah di masjid. Ya, apalagi alhamdulillah kita tinggal di lingkungan yang aman, tidak dilanda perang. Ya, apalagi masjid pun dekat dengan rumah kita, di dalam komplek kita ada masjid. Coba bayangkan kalau kita seperti saudara-saudara kita yang di pedalaman, masjid mereka jauh dari rumah mereka. Terkadang ya, saya pernah waktu safari ke NTT, itu ada orang yang cerita begini, saya masjid dari rumah itu jauh sekali Ustaz, dan hanya bisa dengan jalan kaki. Jadi kalau kami mau tarawih katanya, itu kami berangkat sejak zuhur supaya bisa menunaikan apa? Tarawih. Ya, Masya Allah, berat perjuangannya. Nah kita ini mudah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memakmurkan masjid. Ya, jadi sekali lagi ibu-ibu, hadis yang saya bacakan tadi itu sama sekali tidak menghambat para wanita untuk ke masjid. Ya, jadi tidak hanya laki-laki yang bisa meraih pahala itu, wanita pun bisa. Kurang lebihnya begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin dari bapak-bapaknya ada yang tanya. Baik Ustadz, mengingat waktu cukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustaz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita munajat kepada Allah, karena doa yang mustajab itu diantaranya doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk memakmurkan rumah Allah, sholat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah, seluruhnya mengantarkan doa-doa kita menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdasy syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.